Hari ini kita akan membicarakan saudara dalam seri kebaktian doktrin Alkitab bulan ini mengenai pneumatologi. Bagaimana kita mengerti apa yang dikatakan Alkitab di dalam tentang Roh Kudus. Ini yang akan menjadi pokok pelajaran kita bersama. Saudara, perlu kita pahami sedikit, ada berbagai asumsi dan kesalahan di dalam ajaran sehingga orang berkata PL itu adalah era dari Allah Bapa, ya, ketika Allah menciptakan langit, bumi dan segenap isinya. Lalu PB itu adalah era dari Yesus Kristus dan sekarang adalah era dari Roh Kudus. Apakah Alkitab membagi seperti itu? Itu menjadi persoalan yang sangat serius, begitu ya. Sehingga selalu dikatakan hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, kesalahpahaman ini memang sangat menakutkan, karena itu kebaktian bina doktrinal ini diadakan. Bagaimana memahami doktrin dengan ketat, dengan jelas, itu menjadi tujuan dari kebaktian bina doktrinal, ya. Bagaimana mengerti pesan Alkitab, menggali dengan mendalam, lalu kita akan akhiri dengan diskusi atau tanya jawab. Ya. Pertama, saudara, karya Roh Kudus di dalam PL. Maka kita harus mengerti pertama, Roh Kudus adalah pencipta, satu istilah yang mungkin jarang sekali kita dengar atau mungkin baru saudara dengar, ya. Nah, saudara-saudara, yang selalu kita dengar Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan langit bumi, Yesus adalah penebus, dan Roh Kudus adalah yang memberi karunia. Ini menjadi sangat tendensius dan sangat memilah dan memecah konsep Allah Tritunggal, sehingga orang Kristen membunuh sendiri apa yang dikatakannya atau apa yang dipahaminya. Mengapa? Karena seringkali sebetulnya kita membuat sebuah kesimpulan bukan hasil pembelajaran, tapi kesimpulan karena copy paste. Kita pernah mendengar kalimat lalu kita teruskan tanpa pernah tahu kenapa. Sehingga kalau ada sesuatu yang kemudian tidak lazim atau bertentangan pada dirinya, kita juga tidak akan pernah menyadari. Nah, karena itulah kita memerlukan satu argumen-argumen, kenapa begini, kenapa begitu, bagaimana begini dan bagaimana begitu dan seterusnya. Maka kalau kita melihat di dalam Kejadian 1, kita akan membacanya bersama-sama ayat 1 dan 2, saudara. Dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada mulanya menunjukkan adalah satu titik yang terus-menerus bergerak sebelum ada waktu yang dikenal. Dan dari situlah kemudian munculnya proses penciptaan akan digarap dan dikerjakan. Jadi pada mulanya itu belum ada matahari, pada mulanya itu belum ada perputaran waktu yang kita kenal 1 hari 24 jam. Nah, kalau itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, nun jauh di sana. Jadi langit dan bumi sebagai tempat di mana manusia diciptakan sudah ada sebelum manusia itu ada. Jadi kalau ada penemuan-penemuan para saintik, ya, arkeolog mengatakan umur batu-batuan ini jutaan tahun dan seterusnya, itu bisa-bisa saja. Tidak jadi problem serius, ya. Yang jadi masalah adalah manusia. Kalau dikatakan jutaan tahun, itu akan jadi perdebatan panjang, ya. Tetapi kita tidak sedang berbicara tentang antropologi manusia dalam perspektif penciptaan. Tetapi kita lagi mau bicara tentang Roh Kudus. Nah, dari sana saudara yang kekasih, istilah melayang-layang, Roh Allah sudah ada sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada. Maka Roh Allah yang ada itu adalah ada di dalam kekekalan yang pada mulanya tadi itu sudah ada langit bumi dan Roh Allah sudah ada di sana. Artinya dia ada di dalam kekekalan dan Roh Allah itu melayang-layang, bukan menunjukkan satu situasi di mana seperti kalau melayang-layang berarti berat jenisnya ringan, kan begitu, sehingga dia melayang-layang. Kalau dia berat kan tenggelam, kan begitu ya. Nah, bukan, tetapi bagaimana kemudian melayang-layang adalah memakai kata kerja dalam bentuk satu situasi atau satu sifat yang sedang bergerak, ya, mempersiapkan. Jadi melayang-layang itulah mempersiapkan segala sesuatu dari sana kemari apa yang diperlukan, sehingga justru menunjukkan keteraturan dari prinsip penciptaan itu sangat jelas. Segala sesuatu dipersiapkan sebelum segala sesuatu dijadikan, sehingga penciptaan hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ke-7 bukanlah by accident, tapi by design. Desain basic itulah yang disiapkan oleh Roh Kudus. Jadi penciptaan bukan, ya, adalah kebetulan, tetapi by design. Nah, ini akan berlawanan dengan teori evolusi yang mengatakan
bahwa dunia atau hidup ini dimulai dari ketidakteraturan, ada satu Big Bang yang kemudian menjadi teratur. Tapi Alkitab menceritakan pada kita, mengajarkan justru dunia ini dimulai dari keteraturan menjadi tidak teratur. Sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi simpang siur jalan itu akan jadi pergumulan tersendiri. Tapi lagi-lagi kita nggak mau mendiskusikan teori creation ini begitu ya, dan teori evolusi. Tetapi saya mau mengajak saudara melihat bagaimana Roh Kudus mempersiapkan segala sesuatu sebelum proses penciptaan itu dimulai. Tapi kan kita bisa bilang, kalau gitu dia ikut mempersiapkan tapi tidak ikut menciptakan begitu. Tetapi Kejadian 1 ayat 26 dengan aktual menunjukkan Allah Tritunggal itu. Maka berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita adalah dengan jelas kalau kita mendetek di dalam Kejadian pasal 1 dari ayat 1 sampai ke ayat 26, maka kita itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bagaimana kita tahu? Pertama, Allah Roh Kudus memang sudah ada pada ayat 2 mempersiapkan segala sesuatu. Allah Bapa kelihatan, dia ada Allah dan berbicara. Tapi dari mana Allah Anak? Yohanes pasal 1 sudah menolong kita dengan jelas. Pada mulanya firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada yang jadi. Maka waktu dikatakan Allah berfirman, Allah dan firman yang satu itu menjadikan segala sesuatu, dan tidak ada yang jadi kalau bukan karena Allah itu. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti begitu, maka kita melihat satu hal yang sangat menarik ketika membaca kitab Kejadian pasal 1 pun dengan teliti satu persatu, kita akan menemukan satu konsep bagaimana pernyataan kita bahwa Roh Kudus adalah pencipta bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, ini menjadi penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Oleh karena itu, sebelum terjadi debat kusir di mana-mana, lalu orang lari berdebat sana sini, ayo kita kembali ke Alkitab selalu. Persis seperti perdebatan Allah itu tidak boleh disebut, tetapi harus Yahweh. Herannya setengah mati berdebat 7 keliling yang didebatkan linguistik, teologinya dilupakan. Alkitabnya dilupakan sama sekali. Asal katanya lah, akar katanya lah, dan seterusnya. Sehingga bagi saya itu sebetulnya penghinaan kepada Allah Sang Pencipta yang maha itu. Bagaimana kamu mengurung Allah dalam hal seperti itu? Ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi bagian-bagian serius kita. Ya. Saya agak sedikit lari, misalnya ada orang bilang, ya, kalau ini namanya Big Man Sira dipanggil Ucok, ngerti nggak? Saya bilang enggak. Ya begitu juga Allah. Namanya nggak bisa diganti-ganti. Ya saya jawab, kalau saya namanya Big Man dipanggil Ucok, saya nggak tahu, itu aja. Tapi kalau Allah dipanggil Ucok, dia nggak tahu bahwa itu yang dipanggil, itu yang kurang ajar. Allah itu apa yang dia nggak tahu? Belum kau ngomong aja dia tahu kok. Jangan kurung dia dalam terminologi otakmu yang terbatas. Kau buat Allah jadi terbatas. Seakan-akan dia perlu nama untuk dikenali. Semua umat, semua nabi, semua rasul gagal mengenal dia. Si Samuel disuruh milih, yang dipilih kakaknya si Daud, bilang enggak. Tapi yang ini yang bagus. Manusia melihat rupa, Allah melihat hati. Itu kan sudah clear kan? Jadi nggak bisa mengukur Allah dengan ukuran sederhana. Nah, perdebatan linguistik itu kalau diteruskan, kehilangan basis teologis al-biblikalnya, kacau balau semua. Ya, jadi saya pikir-pikir mestinya ini diluruskan kembali. Nah, kembali kepada Alkitab tadi, perdebatan-perdebatan di luar Alkitab itu pun bisa terjadi. Roh Kudus bukan pencipta, tapi Roh Kudus berkarya ini. Nah, itu repotnya. Kalau tidak mendetek seluruh yang ada di dalam Alkitab, kita nggak akan tahu. Maka kita harus mendetek Alkitab itu dengan baik-baik. Ya, karena itu saya selalu berkata, saudara-saudara, beranilah menginvestasi waktu Anda untuk belajar. Ya, saya berharap saudara bisa mengerti, maka saya berani menginvestasi waktu untuk mengajar. Ya, tapi kalau saya investasi waktu mengajar, yang belajar enggak, kan jadi repot juga. Itu sebab bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, muter-muter di situ lagi, di situ lagi, dan di situ lagi. Sehingga ini dari satu isu ke isu hanya menunjukkan sebetulnya persoalan-persoalan muncul lebih karena ketidaktahuan umat. Maka betullah yang dikatakan oleh Pak Alkitab, Hosea pun berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan, tidak mengenal aku, itu firman. Ya, jadi kita perlu hati-hati untuk mengerti. Jadi Roh Kudus adalah pencipta. Oke. Ini penting. Jadi hakikat ya, kalau dalam Yohanes itu dikatakan, aku akan minta seorang penolong. Dia pribadi, personal. Nah, karena itulah aku berhembuslah Roh Kudus itu bagi saya.
itu kelewatan sebetulnya. Ya, jadi menganggap Roh Kudus itu sudah seperti angin yang bertiup saja. Itu kesalahan. Kenapa kamu nggak bilang berarti berhembuslah Allah? Oh kan Roh Kudus itu roh, Pak. Ya bilanglah berhembuslah Allah. Emang Allah bukan roh? Emang Yesus bukan roh? Tapi kita membayangkan kan karena roh itu adalah seperti angin, karena cerita begitu langsunglah semua berhembus. Nah, terminologi ngawur kita ini seringkali lepas dari konteks utuhnya. Itu jadi berbahaya setengah mati. Jadi tanpa sadar kita seringkali persis seperti saksi Yehova, tapi saksi Yehova kita bilang sesat. Tapi ide pikirannya kita pakai. Inilah lucunya orang Kristen ya. Jadi ini perlu hati-hati. Dia pencipta, hakikat dirinya clear. Ya. Yang kedua, Roh Kudus adalah kehidupan. Menjadi menarik saudara, ketika dalam Kejadian 6 ayat 3 Allah berkata manusia itu makin jauh dan dalam dosa. Roh itu tidak akan selamanya tinggal bersama dengan mereka. Ya. Lalu pengkhotbah mengatakan siapalah yang mau ribut ya tentang napas binatang atau napas manusia. Ini yang pengkhotbah 3 perlu kita baca sama-sama ya. Ini penting untuk kita nanti mendapatkan gambaran-gambaran ya, bagian-bagian yang perlu akan saya ajak saudara untuk membaca. Ya, maka di dalam pengkhotbah pasal yang ke-3 ayat 19 dikatakan begini. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka sebagaimana yang satu mati demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, dua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas atau nafas manusia binatang turun ke bawah bumi? Di dalam Kejadian pasal yang kedua sudah dikatakan bahwa sesudah Tuhan menciptakan manusia maka dia menghembuskan apa? Nafas hidup, nefas, roh. Nah, maka dengan jelas Kejadian pasal 2 menunjukkan manusia hidup karena ada nefas, ada nafas Allah, ada roh Allah pada dirinya. Nah, roh itu tidak akan selama-lamanya tinggal, maka manusia itu akan hidup tinggal 120 lagi. Di-downgrade. Itu memang simbol daripada manusia jatuh dalam dosa, tidak lagi hidup kekal, tapi dimakan oleh usia. Namun Tuhan menghukum manusia itu terus bergerak dari tadinya jatah 1000 diturunin 120, diturunin lagi 70. Itu hanyalah opportunity atau kesempatan bagaimana manusia mengenal kebenaran. Kalau itu gagal, kematian kekal menunggu manusia, namanya neraka itu. Konsistensi di dalam Alkitab menarik. Nah, kalau begitu nefas yang disebut nafas atau roh itu, binatang ada? Ada. Nah, kita sering mendengar khotbah bukan? Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Binatang itu nggak ada rohnya. Dari mana kita belajar itu? Kenapa orang bisa berkesimpulan itu? Nah, seringnya kita mendengar satu penjelasan tanpa penelitian mendalam untuk ayat-ayat Alkitab. Ya, ide trikotomi itu muncul dan dipengaruhi oleh Platonistik. Plato mengatakan manusia terdiri rasio yang paling tinggi sebagai ide tempat berpikir orang bisa mencari Allah, dan yang kedua adalah moral, sesuatu yang diaplikatifkan dalam bentuk hari-hari berrelasi dengan orang-orang di selevel. Kalau rasio itu ke atas, moral itu ke samping, nafsu itu ke bawah. Bagaimana semua itu dilakukan. Nah, manusia hidup dari 3 ini. Nah, pengaruh Platonistik ini masuk dalam gereja mula-mula. Lalu ide manusia itu tubuh, jiwa, dan roh diinspirasi juga oleh 2 ayat dari Rasul Paulus yang notabene ayat pengantar dan tidak sedang mengurai manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dengan 2 ayat ini langsung dicaplok. Padahal Yesus bilang, buat apa kau dapat segala sesuatu dunia tapi kehilangan nyawamu? Kenapa comparisonnya harta dan nyawa? Mestinya roh dong. Kalau memang trikotomi, maka terkesanlah Yesus seakan-akan mengajarkan dikotomi dan banyak ajaran lainnya. Tapi kemudian kalau kita lihat lagi makin lanjut dalam Alkitab, itu pun adalah comparison dalam perbandingan-perbandingan yang situasional, tapi bukan struktural. Hatiku menangis. Hati ini mewakili yang mana nih? Tubuh, jiwa, apa roh? Maka aku rindu bertemu kamu. Rindu itu ketemu yang mana tuh? Kalau trikotomi yang jiwa, berarti rohnya nggak rindu dong. Ribet kita dengan teori itu. Tetapi memang kita terbiasa menerima sesuatu tanpa mengujinya. Ini reasonable apa enggak ya? Nah, kita mesti terlatih menguji segala sesuatu sehingga kita betul-betul kritis terhadap segala sesuatu. Jadi nggak sembarang. Kalau benar ya biarkanlah dia benar.
tapi benarnya memang sudah teruji. Nah, jadi kalau kita melihat ayat-ayat dikotomi puluhan jumlahnya. Tetapi kalau kita lihat nanti secara keseluruhan dari PL sampai PP, akhirnya semangat totalisme itu yang lebih ketara, lebih jelas. Manusia adalah satu kesatuan dalam keunikan diri. Kalau begitu, apa yang membedakan manusia dengan binatang? Bukan rohnya. Binatang diciptakan, Tuhan tidak pernah diciptakan segambar dan serupa dengan manusia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu sebab manusia mampu bersekutu memuji Tuhan. Binatang gak pernah mampu itu. Makanya binatang tidak pernah beragama. Jadi jangan aja dia ke gereja. Nggak ngerti dia, gangguin kebaktiannya. Jadi saudara tidak usah berusaha untuk menjadikan anjing saudara anjing Kristen. Membingungkan nanti. Ya, ini anjing Kristen bisa haleluya Pak. Ya iya. Burung beo pun biar bisa haleluya puji Tuhan pun dia tetap saja haleluya puji Tuhan. Maling datang pun dia nyanyi haleluya puji Tuhan. Namanya juga beo. Dia tidak mempunyai kesadaran diri yang penuh untuk memuji Tuhan. Nah, itu bedanya binatang dan manusia. Ada yang lebih banyak lagi, eksistensi dan segala macam. Tetapi lagi-lagi saya bilang, saya akan mensummary ini hanya untuk mengingatkan. Tetapi inti kita adalah di dalam doktrin Roh Kudus ini. Nah, jadi itulah dimaksud dengan nafas hidup, nafas atau napas hidup yang roh, pneuma. Pneuma itu napas, roh ya. Bagaimana itu menjadi bagian pada diri tiap orang. Nah, jadi saudara, ini yang harusnya kita pahami di dalam penelusuran kita akan Alkitab itu. Sehingga bagaimana Roh Kudus itulah kehidupan. Allah menciptakan dan diberi mereka kehidupan, ya. Tapi jangan lupa, roh Allah itu ya Allah itu. Allah anak itu ya Allah itu. Allah itu ya Allah anak, Allah Roh Kudus itu. Nanti ini doktrin Tritunggal. Ya. Kita tidak bisa mengurai itu secara matematis karena itu memang bukan matematis. Bicara Tritunggal bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Nah, sekarang kita lanjut dulu susah di dalam bagian ini. Maka Roh Kudus adalah dikatakan sebagai kehidupan. Ya, tidak ada kehidupan tanpa roh itu. Jadi dia pencipta, yes. Dan sebagai pencipta dia memberi hidup, yes. Artinya jenjang perjalanan karya itu terus-menerus kelihatan. Ya. Dan dikatakan juga bahwa Roh Kudus itu adalah sumber karunia yang membekali manusia. Ya. Di dalam bilangan dikatakan kepada orang-orang tua-tua itu, pilih beberapa orang usaha dan aku akan memberikan separuh rohmu kepada mereka, ya, supaya mereka bisa melakukan seperti yang kau lakukan, to be a leader. Tapi jangan terus bilang gini, oh separuh roh Pak ya, jadi nanti Bapak bisa dong bagiin separuh rohnya ke saya. Lalu muncullah penumpangan tangan itu kacau balau itu. Separuh roh adalah istilah apa yang ada padamu akan kuberikan pada mereka, karena bukan Musa berinisiatif memberikan separuh rohnya. Itu pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu istilah separuh, 2 bagian, 2 kali lipat, Elia ke Elisa, begitu. Itu jangan dibayangkan seperti kekuatan tenaga dalam yang bekerja. Bukan. Kita tidak bisa mentransfer Roh Kudus. Saya nggak bisa menumpangkan saudara supaya dapat karunia Roh Kudus. Itu tergantung Roh Kudus. Ini cuma simbol. Makanya jangan hebat-hebatkan tangan pendeta. Tetapi kita seringkali celaka karena memberi kepala kita kepada sembarang pendeta. Berkati saya Pak supaya Roh Kudus turun. Itu bodoh. Itu menghina Tuhan. Nah, pengkultusan kepada manusia itu bahaya. Ya, tetapi memang banyak orang senang dikultuskan. Nah, ini menjadi perlu kehati-hatian. Roh Kudus tidak begitu, ya. Jadi Roh Kudus itu bekerja dan berkarya dengan cara luar biasa. Dia menambahkan kemampuan pemimpin seperti Musa diberikan hikmat memimpin. Begitulah beberapa para tua-tua itu dikatakan di dalam bilangan 11. Tapi Keluaran 31 kemudian menggambarkan ketika mau membuat kemah sembahyang, Roh Kudus lagi memberikan keahlian, pengertian, perencanaan untuk berbagai pekerjaan. Maka kita menemukan saudara, ada tukang, ada. Dia bisa melukis, betul. Tapi tidak semua pelukis punya karunia melukis itu. Karunia adalah kemampuan ekstra yang Tuhan tambah. Semua guru sekolah minggu ngajar, tapi tidak semua guru sekolah minggu punya karunia mengajar. Semua pendeta khotbah,
mengajar, tapi tidak semua pendeta mempunyai karunia mengajar. Lalu bagaimana membedakan antara orang yang mengajar dengan karunia atau dengan sekedar kemampuan dirinya? Mengajar kan gampang, saya latih Anda ngajar juga Anda bisa ngajar. Tapi itu adalah kemampuan yang saya drive, saya latih. Oh, Roh Kudus menolong saya ngajar. Belum tentu juga ya. Maka banyak pengajar-pengajar yang tidak sampai ke surga itu. Memang gak pernah disertai Tuhan. Ya. Banyak guru sekolah minggu yang bukan guru sekolah minggu, banyak pendeta yang bukan pendeta. Berkhotbah itu urusan gampang kecil itu. Karena saya melatih anak sekolah minggu di waktu lampau, kita ada namanya camp anak. Lalu ada lomba pengkhotbah cilik. Itu 20 tahun yang lampau. Jadi kalau sekarang muncul di TV pengkhotbah cilik, saya senyum kecut aja. Karena dulu saya ajar latih anak-anak, tapi kemudian saya merasa ada sesuatu yang salah. Sehingga saya selalu ingatkan mereka, kalian hanya mampu berkhotbah, itu adalah latihan. Tapi jangan pernah berpikir itu pelayanan. Karena anak-anak juga kelakuannya tetap aja namanya anak-anak ya. Oleh karena itu, pada waktu melihat kehidupan mereka ini kita harus hati-hati. Nah, melatih mereka, apalagi kalau anak itu talentednya ada ya, mungkin bapaknya memang jago bicara. Oh, banyak guru-guru sekolah minggu kaget-kaget waktu melihat anak-anak khotbah. Waduh, semangatnya hebat. Kaget-kaget gila nih anak jago banget gitu. Ya, saya cuma melatih mereka itu dalam retreat yang 3 hari itu paling beberapa nggak sampai totally 1 jam. Tapi karena mereka sudah punya bakat pada dirinya, saya cuma menstimulasi itu. Masa anak SMP nggak bisa ngomong? Saya kasih struktur, gampang itu. Nah karena itu kalau kalian berambisi hanya untuk jadi pengkhotbah, kalian adalah manusia paling celaka. Karena bukan itu target kita. Belajar mengerti kehendak Allah dan bagaimana menyampaikannya. Menyampaikan itu khotbah, tapi mengerti dan bergumul memiliki itu dulu yang penting, supaya jangan sampai kau habis memberitakan Injil ditolak orang. Itu kata Paulus. Kau ngomong terlalu banyak, hidupmu nggak begitu. Sudah capek kita ngomong 2 jam, dia cuma 1,5 menit pun nggak nyampe. Percuma kau bicara, hidupmu nggak begitu. Tutup, closing, ngomong kosong gitu. Udah usul hidupmu baru kau ngomong sama aku, kan habis kita. Nah karena itu ya, ini yang kadang-kadang kita kurang sadari. Nah, roh itu menolong kita. Nah kalau orang yang ditolong oleh karunia roh, dia dibimbing terus. Rasa takut akan Tuhan pun akan terus bertambah. Jadi beda orang berkhotbah karena talentanya, kemampuan bicaranya menarik kan, dengan orang berkhotbah karena karunia roh. Itu membawa dia makin dekat dengan Tuhan. Waktu orang-orang Israel mengomentari Yesus, lainnya dia mengajar dengan ahli Taurat. Ahli Taurat mengajar tanpa apa? Yesus dengan apa? Kuasa. Mereka langsung bisa bedakan. Padahal banyak ahli Taurat yang pintar-pintar. Termasuk Gamaliel, melahirkan seorang Paulus yang memang brilian. Jelas itu jago. Tapi orang kemudian bisa merasa tuh awam kan? Kok bisa awam merasa? Karena nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dibohongi. Jangan kita pikir kita bisa ngomong ke orang, tapi orang yang sungguh-sungguh mendengar pasti dengar. Tapi buktinya Pak Syahmu tuh terpukau aja orang dengar. Ya memang sama. Ya, yang ngomong kambing yang dengar kambing, ya cocok. Tapi kalau yang dengar domba, langsung dia akan rasa ini lain loh. Embeannya beda nih. Ini bukan suara domba, ini suara kambing nih. Nah orang yang diberi Roh Kudus bisa. Makanya banyak orang bisa disesatkan. Nggak usah heran juga. Ketertarikan muncul, yes, banyak yang disesatkan. Pergumulan-pergumulan kehidupan kita memahami kebenaran tidak sederhana. Nah karena itu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau ada orang cepat bisa ngerti, saya malah bingung. Ya, mengerti kehendak Tuhan adalah proses dan progres yang terus bergerak dan tidak pernah selesai. Ya, apa sebetulnya Tuhan mau? Hari ini kadang-kala kita mengerti bagus, besoknya sudah gagal. Karena itu sangat berkaitan dengan relationship kita dengan Tuhan itu. Nah yang repot ketika kita membuat sebuah keputusan yang salah lalu kita yakini benar dan kita jalani. Ya, tetapi sebaliknya bisa juga kita keyakinan yang benar kita abaikan dan kita tidak mau tahu, kita keraskan hati. Nah ini hal-hal yang perlu kita gumuli. Dan roh itu berbicara membimbing. Jadi dia ngomong sama orang, termasuk memberikan keahlian tadi, menggambar, merencanakan. Dan kalau kita lihat pembangunan kemah sembahyang nggak sembarangan, tukangnya pun, arsiteknya pun, si insinyur sipilnya pun mendapat karunia Tuhan yang hebat. Waduh, bagi saya itu mengagumkan. Sehingga keterlibatan dalam membuat kemah sembahyang itu luar biasa.
Orang mencipta lagu dengan hatinya dan mencipta lagu dengan kemampuannya itu beda. Ya, dengan mudah sebetulnya kalau kita membaca sebuah lagu, ini dia cipta yang enggak, pergumulannya kurang. Karena itu kan kelihatan dari alurnya saja bisa kelihatan, syairnya. Dia mau kemana, larinya kemana, terlalu kelihatan. Bergumul sini, fokusnya itu kelihatan, titiknya kelihatan. Itu bisa berasa. Ya, wah, ini dia bergumul betul. Maka lagu-lagu itu kalau kita pelajari lagu-lagu di waktu lampau yang diciptakan para bapak-bapak gereja itu, para pendahulu kita itu, pergumulan-pergumulan dalam mereka itu luar biasa. Ya. Jadi seketika dia membayangkan perjalanan orang Israel, perjalanan yang berat, lalu dia nyanyi, di jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Karena dia membayangkan 1 Korintus 10 itu, bagaimana orang Israel itu jalan sampai waktu mereka minum air, Yesus bilang itulah air hidup itu. Makan roti, Yesus lah roti hidup itu. Itu dia lari. Tinggal sertaku, kawan yang kudus. Itu pergumulan ketika kerinduan orang-orang di Emmaus. Jangan pulang dulu, hari sudah hampir malam, tinggal di sini. Dia bayangkan dan dia bawa, it's me. Waktu aku merasakan kalau sampai dia pergi, aku gak mau. Please. Aduh, kalau kita ngerti rasanya nyanyinya beda. Ya. Nah makanya kan kalau kita melihat dan bergumuli lagu-lagu itu beda sekali. Kita bisa nyanyi senang happy-happy, tapi emosi kita yang tertumpah, penghayatan kita nanti. Maka lagu kita bisa heroik, tapi kehidupan kita tidak. Ya. Nah Roh Kudus ini menolong. Maka ketika kita mau melakukan apa, berdoa, mintalah pimpinan Roh. Tapi pimpinan Roh bukan bim salah bim lalu kita dapat kedekatan hidup kita, ketaatan kita pada kehendak Tuhan itu. Itu bukan hari ini jadi belum prak, enggak. Proses hidup kita, perjalanan hidup kita. Lalu Mazmur 143 ayat 10 mengatakan apa? Berilah Rohmu yang baik untuk menuntun hari-hari. Nah, dia penuntun hidup kita, pemimpin kita. Kalau dibaca apa perjanjian baru nanti dikatakan Roh penghibur itu akan mengajar kamu kebenaran, membimbing kamu ke dalam kebenarannya. Jadi sejak di PL pun itu sudah sangat terang benderang. Cuma kalau orang khotbah Roh Kudus pasti ayat-ayatnya rata-rata dari PB. Maka dipikirlah Roh Kudus itu ada di PB itu. Jadi susah. Seakan-akan PL itu ala Bapa, itu penciptaan kan gitu kan. Jadi nggak ada utak-atik itu kalau ngomong Roh Kudus tuh. Ya. Nah ini yang memang jadi repot saudara yang kekasih. Nah oleh karena itu kalau kita lihat karya Roh Kudus tadi, ingat tadi ya, pertama pencipta, ya kedua kehidupan, sesudah dicipta itu dihidupkan, jalan hidup kita itu dia pelihara itu. Yang ketiga seluruh aktivitas dalam hidup kita, kemampuan, ya pak kepemimpinan begitu ya, baik kemampuan-kemampuan yang bersifat talented dalam diri kita, bagaimana arah hidup kita. Ingat ya, orang bertalenta bisa orang berdosa. Tapi orang yang menerima karunia Roh Kudus itu pasti orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi bedakan itu ya. Talenta adalah bawaan lahir, karunia adalah pemberian Roh Kudus. Nggak nempel gitu. Maka hari ini kau bisa berdoa sembuh, bisa karena ada karunia penyembuhan. Besok doa lagi nggak sembuh, bisa karena karunia bukan talenta. Kalau kau berdoa terus-terusan sembuh, dukun kau. Jadi tidak boleh pendeta spesialisasi. Karena karunia, omong kosong kalau kita nggak ajar itu. Paulus berdoa berapa sih? Timotius nggak didoakan apa? Nggak sembuh. Ya, kemarin kita lagi PA hebat. Kan mereka hebat pak, katanya kita akan lebih dari Tuhan Yesus. Berdua. Siapa ini? Kan ada ayat. Memang iya, tapi itu kuantitatif bukan kualitatif. Kamu akan lebih besar dari apa yang kukerjakan. Kamu akan mengerjakan perkara lebih besar dari apa yang kukerjakan. Kuantitatif yes, kualitatif omong kosong. Sejak kapan kita bisa mengampuni dosa manusia? Sampai mati pun gak akan bisa. Kristus bisa mengampuni. Tapi kuantitatif yes. Tuhan Yesus gak sampai itu ke Tesalonika, Yunani muter-muter. Si Paulus, si Petrus nyampe. Sampai ke Roma si Petrus. Kalah jauh Tuhan Yesus. Berbanding aku pun secara perjalanan ya, Yesus kalah. Paling tidak saya dari Indonesia ke luar negeri. Yesus gak nyampe-nyampe ke luar negeri. Muter-muter di situ aja, naik utara dikit, sejauh-jauhnya paling ke Samaria, itu pun belok. Masih di dataran yang sama. Dia nggak pernah ke Eropa. Teritorial, lebih luas, lebih besar, itu maksudnya jangkauannya.
Tapi kualitas, ya enggak lah. Ya, nah makanya pengertian-pengertian seperti ini harus kita pahami dengan utuh bagaimana penyertaan Roh Kudus pada tiap orang itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Jadi orang berdosa pun bisa dengan talentanya menyanyi, mengagumkan, dan kita nangis. Dia nyanyi di gereja, semua kita kagum. Habis itu dia kurang ajar lagi dunia. Tapi apa anak Tuhan yang dibimbing Tuhan dengan karunia, dia menyanyi, kita juga menangis, tapi hidupnya konsisten. Pohon dikenal dari apa? Buah. Yes. Ya. Nah, sebutan-sebutan roh di dalam PL ya. Jadi ada 7 sebutan yang muncul dalam PL. Pertama roh Allah, kedua rohku, ada roh sendiri, ya. Lalu ada rohmu. Nah, itu ketika murid-murid itu berbicara, gitu ya. Allah bicara, rohku akan datang padamu, murid-murid dia kirimlah rohmu, gitu. Maka roh itu membimbing. Roh Tuhan, lalu yang bawa lagi roh Tuhan, apa bedanya ya? Satu Tuhan kapital, Yahweh, memakai nama itu ya. Satu lagi roh Tuhan, ya, memakai apa kata Adonai, ya. Lalu ada Roh Kudus. Ada istilah Roh Kudus di PL? Ada. Yang bilang gak ada siapa? Ya Roh yang Kudus. Oh bukannya cuma di PB Pak? Lu aja bacanya malas gitu ya. Coba dibaca semua pasti ketemu. Cuma kan kalau kita saat teduh paling rajinnya jangan PL Pak, PB. PL pusing bacanya, kagak bisa ngerti ya. Saya punya beberapa kelas PA, waktu saya ajar mereka PA kejadian, mereka shock. Pak, masa kita PA-nya kejadian? Ya, aduh, apa bukannya ribet tuh nanti Pak, buat apa lagi gitu kan, kita kan dari PB. Kalian ikut dulu, sesudah ikut kejadian keluar, terus sampai kemudian lompat ke ulangan, baru mereka bilang, iya benar ya. Kita pikir kita ngerti, banyak kita nggak tahu tuh salah semua. Ya, lalu direkonstruksi. Nah inilah kesalahan kita. Saya juga bisa ngerti kenapa mereka agak shock juga waktu kita mau PA-nya, kok kita kejadian. Belajar, kita lihat, ya. Karena Alkitab itu memang nggak bisa diabaikan satu pun dari bagiannya, mesti ngumpulin. Nah jadi kalau kita lihat di dalam PL sebutan-sebutannya ya sudah completely. Nanti ada di PB itu ada istilah yang ada di sini, roh Yesus, ya, roh penghibur. Itu cuma berkaitan dengan karya yang dikerjakannya. Karena Yesus akan pergi, maka disebut roh penghibur. Roh kebenaran karena mereka akan dipimpin oleh roh itu. Tapi roh yang sama memimpin juga orang-orang PL supaya hidup tetap benar. Bukan berarti kemarin kagak ada. Ya, jadi Roh Kudus dalam PL itu bayangkanlah 7 nama ini. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa istilah Roh Kudus pun sudah ada di Perjanjian Lama. Ya. Nah, jadi ini yang kita mesti lihat, ini yang kita mesti pahami secara penuh. Nah, kemudian saudara, ya. Maka Roh Kudus di dalam nama PL harus diperhatikan. Nama atau sebutan Roh Kudus dengan jelas menunjukkan keilahian dan bukan kekuatan yang lepas dari Allah. Roh itu rohnya Allah tapi bukan Allah. Bukan. Karena dia pun bisa muncul sendiri. Roh. Ingat ya, tidak pakai kata Tuhan, tidak pakai kata Allah. Roh, tidak pakai kata ku, tidak pakai kata mu. Begitu juga Roh Kudus, langsung dia muncul sendirian. Nah kenapa? Saksi Yehova berkata begini, Roh Kudus itu bukan Allah. Yesus pun bukan Allah. Yesus itu yang mula-mula pertama kali diciptakan oleh Allah, lalu disimpan jadi stok di sorga sana. Yang diturunkan ke bumi ini si Adam. Agak si Adam. Stok cadangan ini diturunkan lah. Namanya Yesus. Yesus berhasil. Ya. Asumsinya ada. Nah kita mesti berdebat dengan mereka. Mereka juga punya beberapa ayat yang mereka ambil. Nah memang persoalan itu akan muncul dan menjadi problem kalau kita tidak belajar kenosis, istilah dia mengosongkan diri, membatasi keilahian. Ya, sehingga kan Yesus bilang apa? Bapakku yang mengutus aku lebih besar dariku. Jadi dia nggak sama besar. Kita jawab memang iya. Bisa bilang enggak? Yesus bilang Bapa yang tahu, dia nggak tahu. Berarti dia kali lebih besar. Memang iya, kenapa enggak? Ya berarti Yesus itu ciptaan. Nah itu bodohmu.
Dia adalah pencipta yang menjadi ciptaan, dan waktu dia menjadi ciptaan dia mengosongkan dirinya, membatasi dirinya, sehingga rela disebut lebih kecil, rela terbatas. Nah itu baca Filipi pasal 2, 6 sampai 8. Mesti mengerti dulu gitu. Begitu juga Yohanes 1 sampai 3, lalu ayat 14. Firman itu menjadi apa? Manusia masuk ke dalam daging dan darah, sehingga dia bukan Allah yang sepenuhnya. Kalau Allah sepenuhnya, nggak ada yang bisa lihat Allah. Lihat Allah apa? Mati. Ya, jadi ini menjadi penting. Yang kedua, pelambangan menunjukkan karakteristik dari Roh Kudus dalam berkarya. Ya, bagaimana dia bicara, dilambangkan seperti apa. Roh itu seperti angin datang. Itu jangan bilang Roh Kudus itu angin, lalu nyanyikan berhembuslah Roh Kudus. Yang ada berhembuslah angin malam ya. Lalunya sebruri. Ya, jadi ada satu terminologi yang perlu kita bangun, sehingga ada satu kehati-hatian dalam kita memakai kata-kata ya. Kemudian sebuah nama atau pelambangan memiliki makna yang khas untuk pengenalan kita akan pribadi Roh Kudus itu. Dia napas hidup, tahulah kita, dia pemberi hidup. Tanpa dia kita tidak akan hidup. Tapi hidup itu ada dua meaning, saudara. Orang Israel pernah disebut sebagai apa yang berjalan? Hah? Sebagai apa yang berjalan? Mayat. Mayat berjalan. Kenapa disebut mayat? Halo? Ayo, kenapa disebut mayat atau tulang-tulang yang jalan? Apa? Kenapa? Mangulu alai mati. Hah? Mangulu alai mati. Karena disebut tulang karena suaminya nan tulang. Abang bur. Abang bur. Kenapa disebut mayat tulang? Karena tidak mengenal Tuhan. Mereka di luar Tuhan itu mati. Tapi hidup. Jadi hidup yang dipahami harus dipahami ya. Hidup bukan sekedar punya dasar nafas, tapi status hidupnya dia di hadapan Tuhan apa bukan, di luar Tuhan kamu dikasih. Ini buktinya hidup, ada buktinya hidup. Nanti dulu. Hanya karena janji Kejadian 3:15 lah mereka masih lolos. Apa Kejadian 3:15? Sesudah jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15 Tuhan ngomong apa? Hah? Halo? Keturunan perempuan ini dan keturunan laki-laki, apa itu laki-laki? Keturunan perempuan dan keturunan ular ini akan terus-menerus berkelahi. Keturunan ular ini akan meremukkan tumit keturunan perempuan, tapi keturunan perempuan itu akan meremukkan apa? Kepala. Kepala. Si Jogali. Kepala ular itu berebut. Itu bicara tentang apa? Salib Kristus. Maka manusia diberi kesempatan untuk hidup, tapi tidak lagi banyak. Kurangi 1000, terus 20 zamanmu, 70 zamanmu, 70, 80 lebih itu udah kesulitan. Dan fakta itu kita nggak bisa hindari. Menarik ya. Mestinya kan tingkat hidup manusia makin tahun makin apa? Meninggi secara teori kan. Dengan penemuan ini, penemuan. Sekarang kan teori kita begitu. Orang-orang di Kalimantan itu rata-rata sekolahnya memang kelas 5 sampai kelas 6 SD lulus. Rata-rata sekolah. Rendah sekali. Rendah sekali. Papua juga sama, lebih rendah lagi. Ya. Jawa itu yang cukup tinggi. Sudah mencapai rata-rata SMA. Jadi kalau kita melihat indeks prestasi manusia ini bisa dengan mudah kan. Mana yang mau digarap, mana yang bisa cepat dan mana yang lambat. Ya. Nah, maka kalau kita melihat rata-rata hidup, ternyata Kalimantan juga agak tinggi-tinggi amat. Daerah-daerah pedalaman juga itu kalau pedalaman tapi agak keluar, agak pendek umurnya. Yang panjangnya itu pedalaman betul-betul di dalam. Masih berbau dengan hutan itu. Tapi ternyata tingkat kehidupan pun pada suku tertentu kalau dilihat ya pola hidup ya, paling tinggi kan di Papua karena rendahnya edukasi. Sehingga tingkat hidup pun makin menurun. Eropa yang sudah makin maju, Amerika makin maju, ya ada tinggi. Jepang tata tertib, disiplin, makan ini, makan itu dan segala macam. Kebalik ya, orang bilang makin tinggi hidupnya kalau makin maju, peradabannya makin rapi dan seterusnya. Tapi ternyata secara umum memang bisa begitu, tetapi di dipukul rata enggak juga. Maka kebalik kan kalau kita melihat apa yang diberikan Tuhan, sebetulnya kita makin pendek ya karena kita tidak bertanggung jawab atas hidup yang memang sudah pendek itu 70 sampai 80 itu. Jadi menarik memang kalau kita pikirkan ya.
Jadi kalau kita lihat di dalam isu-isu antropologi itu akan menjadi isu yang menyenangkan sekali ya. Nah oleh karena itulah kita melihat bagaimana Roh Kudus itu menuntun membimbing. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian kita memperhatikan saudara Roh Kudus di dalam PL itu, maka jelas digambarkan dia adalah kekekalan. Jadi dia ada sebelum dunia ada, dia ada karena dia ada, dunia ada, manusia ada, ciptaan ada karena dia. Tapi dia ada bukan karena ciptaan. Ya. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi perlu. Roh Kudus adalah kekekalan. Yang kedua, Roh Kudus adalah Sang Pencipta. Ya, istilah yang sangat jarang untuk dikenakan kepada Roh Kudus. Ya. Nah, kita belajar melihat bahwa Roh Kudus adalah Sang Pencipta itu. Ya. Kemudian kita juga melihat bahwa Roh Kudus itu berkarya sejak semula. Sebelum manusia ada dan lain-lainnya ada, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pengadaannya. Oke. Kemudian dia berkarya dalam Allah Tritunggal. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia Allah itu. Ya. Yang keempat, ya. Maka Roh Kudus dalam PL itu jelas dan tuntas hakikatnya, tidak samar-samar. Jadi bukan 1-2 ayat saja maksudnya gitu ya. Sangat jelas kalau kita membaca. Apalagi ditambah PB, kita lagi bicara PL ya. Dan lainnya Roh Kudus tidaklah berkarya secara periodikal, artinya dulu enggak, sekarang iya. Bapa pun tidak begitu, Roh apa, Anak pun tidak begitu. Maka dalam penebusan dosa, kita selamat. Kita bisa akan selamat ditebus dosa kita kalau percaya sama siapa? Halo? Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus. Yesus itu siapa yang memberikan? Allah Halo? Bapa. Allah Bapa. Tapi bisakah Allah Bapa memberikan kalau Yesusnya nggak rela? Halo? Dengan rela dia mengosongkan dirinya. Kan logikanya sederhana toh. Jadi bukan karena Allah Bapa memberi, Allah Bapa lebih tinggi. Enggak. Allah Anak juga rela. Pertanyaan terakhir, bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus? Kenapa? Roh Kudus. Tidak ada satu orang pun bisa menyebut Yesus kalau bukan karena Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Jadi siapa yang menyelamatkan kita? Keselamatan itu dikerjakan siapa? Ya Allah Tritunggal itu. Ya. Kita bisa belajar itu di mana? Hah? Di ABC. Dari Alkitab. Iya, belajar Alkitabnya di ABC. Maka kalau kita penciptaan, pemeliharaan, penebusan, sama semua. Maka kalau kita berdoa kepada siapa? Hah? Allah Bapa. Kepada Allah Bapa. Kalau kita bilang disebut dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Roh Kudusnya di mana? Halo? Di dalam Allah Bapa. Bukan, yang ngajari kau berdoa siapa? Ya Roh Kudus. Sebut dong nama Roh Kudus. Emang kau bisa berdoa kalau bukan Roh Kudus yang mimpin? Semua orang bisa berdoa kan pahalan. Ya silakan, nggak nyampe doang. Makanya semua orang bisa berdoa, bisa. Yang berkenan pada Tuhan yang dipimpin Roh. Karena Roh akan mengajar kita apa yang mesti kita katakan. Pasti tidak hawa nafsu. Simpel saja. Maka kalau doamu lebih banyak hawa nafsu, udah pasti rohmu yang mimpin. Ya. Jadi kita bisa belajar itu sebetulnya sederhana, ya, dengan mudah bisa kelihatan. Maka saya suka Alkitab. Pohon dikenal dari buahnya dengan segera terukur. Ini apa dan seterusnya, ya. Oke, saudara kasih, kita stop sampai di sini supaya waktu kita bertanya jawab, berdiskusi. Silakan kalau ada yang mau nanya. Iya, ada pertanyaan Pak. Boleh. Masih ada ya? Oke. Baik, nah syukur-syukur. Iya. Terima kasih Pak. Sebelum saya masuk ke materinya, tadi Pak Dikman bilang ada 2 ayat yang menyangkut itu. Saya cuma ingat 1 ayat Pak, 1 Tesalonika 5:23. Yang 1 ayat lagi yang mana Pak? Anomai. Oh gitu ya. Oke. Kalau Dakwah ini. begitu ya. Kalau begitu, terlepas dari istilah dikotomi trikotomi, karena istilah ini sendiri kan tidak ada dalam Alkitab. Kalau kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 17, yang di dalam Yesus adalah ciptaan baru.
sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau ini kita terapkan kepada orang yang hidup baru, katakanlah dia sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kalau tubuhnya itu tadinya dia ada tai lalat, kan tetap dia ada tai lalatnya. Kalau itulah mengenai tubuhnya. Kalau mengenai intelektualnya, pikirannya, kalau tadinya dia nggak bisa bahasa Perancis, tetap aja dia nggak bisa bahasa Perancis. Kalau jiwanya tadinya relatif atau kelakuannya, karakternya agak meledak-ledak lah begitu, tetap aja dia begitu. Mungkin ada perbaikan sedikit. Lalu yang benar-benar baru ini kan rohnya itulah yang kalau kita mau identifikasi. Tapi terlepas dari istilah trikotomi, dikotomi, atau monokotomi. Karena istilah ini diciptakan manusia. Dan kalau tadi Pak Bigman bilang mengenai Plato, mengenai pikiran, itu juga di luar Alkitab. Yang kita bicarakan ini adalah 100% Alkitabiah. Kemudian itu tadi yang 2 Korintus 5:17, Pak. Jadi pengertiannya yang benar-benar baru itu ya roh itu, karena tubuhnya tetap yang tadinya bibirnya sumbing, walaupun dia lahir baru tetap sumbing bibirnya. Yang kelakuannya relatif pemarah ataupun intelektualnya sekian, tetap aja rohnya itu yang baru. Yang kedua, Pak, sehubungan dengan ini, kalau saya tertarik dengan ada satu di Yohanes 3 ayat 9, dikatakan begini, Pak, saya bacakan 1 Yohanes 3 ayat 9. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Artinya juga orang yang hidup baru. Jadi artinya tidak berbuat dosa lagi. Artinya orang yang hidup baru, tubuhnya itu masih bisa berdosa. Lidah bibirnya itu masih bisa berdosa. Pikirannya masih bisa berdosa. Yang tidak bisa berdosa lagi, rohnya itu. Ini di luar identifikasi daripada trikotomi, dikotomi, dan monokotomi yang ciptaan manusia itu. Terakhir, Pak, terakhir, kalau hewan itu ada roh, sedangkan nanti dalam kehidupan kekal, roh itu yang masuk surga dengan tubuh yang baru. Pertanyaannya, apakah di surga juga ada anjing, kucing, dan lain-lain? Sekian pertanyaan, Pak. Iya. Tapi jangan lupa ayat yang satu lagi, Pak. Tadi ada 2 itu. Pertama, justru tadi asumsi yang disampaikan oleh Pak Pane justru terkooptasi dengan trikotomi. Di luar istilah itu. Bukan, justru istilah itu diciptakan manusia. Betul. Nggak, maksud saya gini, justru pertanyaan tadi terkooptasi dengan trikotomi, roh itu yang diperbaharui. Padahal Efesus nggak bicara begitu. Makanya di Efesus dikatakan pasal yang keempat kan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ayat 23 itu. Roh dan pikiranmu. Jadi bukan hanya roh kan, pikiran itu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi manusia baru tidak bicara roh itu. Nah, makanya saya bilang tadi justru terkooptasi dengan konsep trikotomi. 1 Yohanes 3 tidak berdosa. Nanti itu gak gampang lagi urusan nomor 2 lagi itu. Pertanyaan nomor 2 itu kan. Jadi ini yang harus hati-hati justru tadi terkooptasi, itu yang saya lagi mau bilang ya. Karena memang nanti akan kita lihat, artinya orang membela roh itu berusaha, termasuk nanti soal binatang itu. Nanti saya akan luruskan. Justru ketika kita kembali ke Alkitab yang diperbarui roh dan pikiran, apa roh dan pikiran? Itu berbicara bagaimana manusia batin yang paling dalam dan apa yang keluar dari sana, outputnya harus baru. Maka diuraikanlah di bawah. Diuraikan di bawah apa? Ayat 28, ya kan? Pertama, ayat 25 dari Efesus 4. Karena itu buanglah apa? Dusta, berkatalah benar sarang pada yang lain. Inilah manusia baru ini. Terus dikatakan apa? Kalau marah, jangan lagi sampai bikin dosa. Apalagi kalau nyolong, jangan nyolong lagi. Itulah manusia baru itu.
Nah muncul pertanyaan, tapi kan manusia masih berdosa Pak. Iya. Itu cuma tanda belum baru. Cuma kita orang Kristen membela diri. Ini kejahatan kalau saya bilang. Oh kita kan memang manusia masih berdosa, tapi roh kita ada baru. Itu pembela diri persembunyian yang paling mengerikan itu. Sehingga dia berasa tidak perlu bertanggung jawab terhadap dosanya, karena rohnya nanti akan ke surga. Itu terjadi lagi mengerikan, jadi dualisme nanti. Nah dualisme ini yang saya bilangnya pengaruh platonistik yang masuk. Lalu waktu lompat membela diri di dualisme itu begini. Tubuh kita itu dosa, oke? Jiwa kita itu suci. Jiwa kita terperangkap pada tubuh yang berdosa ini. Nanti tubuh ini mati, jiwa ini kembali lagi ke sana, ke pencipta itu kan. Jadi tubuh yang baru lagi nanti dapat. Itu dualismenya Yunani. Ini masuk ke dalam konsep tadi yang mau mengatakan roh itu suci kan, nanti yang masuk surga. Tubuh ini memang masih berdosa. Enggak. Makanya Tuhan bilang, kau sudah diampuni dosamu. Apa? Jangan berbuat Dosa lagi. itu yang penting. Nah, mungkin nggak? Pertanyaannya kedua sekarang, bisa nggak kita nggak berdosa? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena kita sudah ditebus secara sempurna oleh darah Kristus. Jadi kita bisa hidup sempurna nggak? Bisa. Makanya dia bilang, "Dalam kau sempurna sama seperti Bapamu." bahwa kita nggak sempurna, ya salah kita." Itu kan? Nah, jadi apa yang kita lihat realitas hari-hari ini justru menunjukkan betapa masih busuknya gereja. Cuma kan pendeta-pendeta kan nggak mau bilang busuk kan, supaya ada pembenaran terhadap kelakuannya kan, rohnya diperlui, rohnya yang ke surga. Enak banget. Saya pun merasa masih kosong saya, makanya saya marah pada diri, jengkel aku. Ya, nah, oleh karena itu Paulus pun dengan jujur dia bilang, seringkali yang kupikirkan baik itu nggak kukerjakan. Apa yang nggak baik kukerjakan? Aku tahu ini salah. Kenapa? Memori manusia lama itu selalu datang itu. Kan paling gawat kalau reuni kan? Atau yang lama-lama itu, udah lama kita nggak melakukan. Ayolah kita lakukan sekali lagi kan gitu. Reunilah mereka. Nah kalau sudah terjadi reuni kan kacau balau tuh. Ya toh? Nah akibatnya yang kita bilang tadi, dosa lagi. Aduh Tuhan, ampun. Nah itu yang bilang Paulus. Mari kita terus berlari kepada Kristus. Maka berproses lagi. Nah itu, Paulus berikan contoh banyak. Jadi ada perubahan radikal pada hidup. Yes, harus itu. Itu pohon dikenal dari buahnya. Nah sementara 1 Yohanes 3 itu adalah no continue. Jadi jangan, apakah tidak akan berbuat dosa lagi adalah terus menerus, tidak terus menerus lagi dia berbuat dosa. Siapa yang terus menerus buat dosa? Hanya manusia lama. Kalau manusia baru itu jatuh, besok bangun lagi dia. Hari ini 5 kali gagal lagi besok udah 3 kali, 4 kali, 2 kali, 1 kali hilang. Proses itu. Nah jadi bentuk Yunani itu adalah terus menerus. Jadi bukan tidak berdosa sama sekali. Kita hidup di dunia berdosa dalam sikap hidup bisa tidak berdosa, tapi bisa juga apa? Jatuh dalam dosa itu. Nah, inilah perkelahian kita. Karena itu memang kita perlu berhitung. Itu yang saya suka istilah Musa ya. Ajar kami menghitung apa? Hari-hari. Coba kita audit tiap malam hidup kita. Coba kalian audit. Perbuatan baik kita sama perbuatan jelek kita banyak yang mana? Oh. Hah? Oh. Wow. Wow, jangan mau dulu lah. Banyak mana? Wow. Nggak usah diaudit pun sudah kelihatan Pak. Diaudit. Audit itu kan teliti namanya ya. Ini nggak usah diaudit pun sudah kelihatan. Makanya jangan puas hidup kita ini, ada yang salah ini. Ada yang salah. Ya, nah itu yang kita mesti perbaiki. Maka hidup ini kompetisi, memang betul. Itu sebabnya kalau kita bercermin melihat Kristus itu, tersentak kita kan. Maka ya Paulus bilang, maka kau kalau ngomong kau bercermin kau. Jangan habis cermin kau pergi kau lupa lagi mukamu. Kan gitu kan? Maka jangan hanya kau menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman-Nya. Padahal pelaku ini yang susah, makanya aku bilang tadi khotbah apalah susahnya. Ajarin kalian sebentar, udah jago kalian khotbah. Dan saya selalu bilang copy paste itu khotbah. Gampang itu. Tapi apakah itu hidup kalian? Hidupku saja belum tentu di situ. Ya, maka hidup itu selalu penuh pergumulan, perkelahian yang terus menerus. Tetapi apakah kurang kasih karunia Tuhan, pengorbanan Yesus untuk kita hidup benar? Nggak kurang kan? Cukup. Kalau begitu cukup. Kenapa kita masih hidup kurang benar? Menangis, menyesallah, berkelahilah pada dirimu, hei jiwaku yang tolol, malas sekali kau. Saya suka si Daud. Jiwaku, pujilah Tuhanmu, kan gitu ya.
Pada waktu tertentu dia bilang, ini aku selidiki, aku lihat jiwaku. Kita kan suka nyanyi itu kan, selidiki aku. Malaikat bilang, lah elah, belum diselidiki aja udah banyak begitu elek, mau diselidiki lagi. Udah jangan bikin persoalan kau katanya kan. Tapi sebetulnya waktu nyanyi dengan gentar, tapi itu udah terlalu biasa sih nyanyinya. Jadi nyanyi itu gak ada korelasinya sama diri kita. Jadi kita nyanyi enteng aja. Padahal kalau memang Tuhan menyelidiki kita, alamak, orang lain aja udah bisa melihat kesalahan kita, frontal kita bilang. Apalagi kalau diselidiki kan masuk ke dalam sum-sum kita yang paling dalam itu kan. Niat-niat yang tersembunyi Tuhan tahu. Padahal niat yang jangan bilang tadi saya bilang niat yang gak tersembunyi, kelihatan saja sudah tahu dosanya kan. Nah, ini memang jadi pergumulan kita. Inilah pertandingan hidup kita. Maka Yohanes mengatakan, kalau orang sudah kenal Tuhan, dia tidak terus-menerus berbuat dosa. Kalau orang nggak kenal Tuhan gimana? Roma pasal 3 dan di atas dulu dari 10, 11 terusnya kan. Tidak ada satupun orang yang benar, tidak ada satupun orang yang baik, tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Jalan mereka itu penuh dengan apa? Darah. Hari-hari mereka berdosa. Nah, ini gambaran. Pertama, kalau orang diciptakan di Taman Eden tidak berdosa, itu si Adam Hawa ya, perfect, tidak berdosa. Tetapi ingat dia ciptaan kan? Ciptaan adalah keterbatasan. Dia tidak berdosa tapi bisa jatuh dalam dosa. Itu ada. Kemudian jatuh dalam dosa dia. Orang berdosa jatuh dalam dosa tidak bisa tidak berdosa, pasti berbuat dosa terus. Secara pasif dia membunuh orang, mencuri dan sebagainya. Secara negatif artinya secara aktif dia membunuh terus mencuri dan sebagainya. Secara pasif dia tidak menolong orang lain. Dia memang mencuri dia, tapi juga nggak nolong. Ya berdosa juga itu. Maka apapun dilakukannya baik pasif aktif tetap aja dia dosa. Karena tidak memenuhi standar minimalnya Allah. Ini yang repot kan? Nah baru ketiga, ditebuslah kita dari dosa kan? Kita adalah orang berdosa yang bisa tidak berdosa, tapi masih keseok-seok ini. Tapi nggak bakal kok terus menerus. Nah, itu 1 Yohanes 3. Tidak lagi terus menerus berbuat dosa. Nah, oleh karena itu, kalau kita bilang misalnya roh kita yang tidak berdosa, tapi tubuh memang berdosa, kita kawat nanti. Nah, itu yang saya bilang tadi dualisme. Ya. Nah, karena jadi aneh juga di tubuh kita ini kan. Sudahlah, mau apapun dibikin tubuh ini, yang penting roh ini ke surga kan, kira-kira begitu kan kawan. Nah itulah munculnya nanti dualisme ke konsepnya si Epikuros, hedonisme kan. Nikmatilah semua yang diinginkan tubuhmu, karena kau nanti tubuhmu hancur ke neraka, tapi jiwamu ke surga. Kita jangan kejebak di situ. Nah, baru kemudian pertanyaan berikut, kalau gitu nanti di surga sana ada anjing, ada kucing. Pertanyaannya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, ada anjing kucing? Halo? Sebelum jatuh dalam dosa? Yes. Tapi kayak apa nanti aku juga nggak ngerti. Karena bukan barang aneh kalau ada binatang. Jadi jangan bayangkan nanti surga itu begini. Maka kan dibilang nanti kita akan diberikan surga, langit baru, apa kata si Petrus? Bumi baru. Jadi ada indikasi kita kembali lagi ke Taman Eden yang perfect itu, yang sempurna itu. Tapi tidak akan lagi bisa jatuh. Itu yang keempat. Kita naik ke surga tidak berdosa dan tidak akan jatuh lagi dari ke dalam dosa. Nah, itulah langit baru, bumi baru. Ya, ada anjing baru, kucing baru. Tapi jangan bilang pacar baru. Nah, jadi di sini ada perbedaan kualitas nanti kalau sudah sampai. Tidak lagi ada minat dosa, kejengkelan dan lain-lain. Nah, karena itu kalau tanya, lo kalau gitu nanti kita di sana bisa ingat teman dong. Ini temanku dulu teman. Enggak, itu memori di sini nih. Kalau sudah dapat yang baru ya nggak ada lagi. Kalau masih kau ingat, ingat kau di mana kau ada? Kayaknya nggak di surga tuh. Kok aku ingat? Pasti logika nggak di surga tuh. Hati-hati itu ya. Ya kalau ingat itu hati-hati. Ini kayaknya musuhku. Itu di neraka kau itu. Karena di neraka mungkin kau ingat semua itu. Merana kau di sana. Kan orang bilang begitu kan. Nah, makanya surga adalah kemerdekaan dan kebebasan yang amat sangat luar biasa sempurna. Dan kita nggak akan pernah tahu. Ini menarik ya. Makanya kalau kita ngelihat ya bagian-bagiannya, ini good. Pertanyaan yang cukup merangsang kita. Ayat 1 lagi nanti Pak, tugas mulai itu ya. Kalau konkordansi nanti ya. Karena aku mesti membuka semua data-data lagi di mana-mana itu ayat itu. Tesalonika, tapi di dekat-dekat situ juga. Itu surat Paulus, dalam surat Paulus saja itu salamnya. Oke, yang berikut siapa? Ada lagi yang mau nanya? Silakan.
Mungkin pernah dengar di mana, kayak apa, bagaimana? Ayo, yang perempuan-perempuan, apa memang sudah kudus semua? Mari yang muda-muda. Oke, belakang sana, Yudis. Terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saya melihat apa yang Bapak sampaikan tadi, khususnya bagaimana Roh Kudus itu di dalam PL, di mana sumber karunia itu juga adalah dari Roh Kudus. Dan salah satu yang Bapak sampaikan tadi bahwa ciri orang yang dilengkapi dengan Roh Kudus atau ciri orang yang diurapi oleh Roh Kudus adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan contoh yang Bapak sampaikan itu ketika Yesus mengajar di Bait Allah dan orang tercengang karena kuasa yang dia menyampaikan dengan penuh kuasa dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat. Nah, waktu Bapak menyampaikan itu, kalau saya melihat kayaknya terlalu terbatas dengan mengatakan seperti itu, karena ketika kita membedakan waktu Yesus mengajar dan orang tercengang melihat, tetapi di sisi lain ketika Stefanus berdiri di depan mahkamah agama, dia yang diurapi dengan Roh Kudus, malah dia dirajam batu, mereka tidak menerima. Apakah kita hanya mampu membatasi seperti itu ketika kita melihat seseorang, oh dia dipenuhi Roh Kudus apa enggak? Apakah hanya dia ketika dia berbicara, atau dia hanya ketika dia mampu mungkin memimpin pujian, atau ketika dia hanya mampu mengajar sekolah minggu? Apakah kita hanya mampu membatasi karya Roh Kudus dalam hal seperti itu aja? Oke. Itu pertanyaan. Terima kasih Pak. Yang pertama, konteksnya memang beda. Stefanus justru berbicara dalam kebenaran yang luar biasa kepada orang tidak benar. Maka orang tidak benar tidak akan tahan kepada kebenaran. Justru mereka lempari. Kalau cocok nggak akan dilempari. Bisa ngerti ya? Karena penuh Roh Kudus dan yang dengar itu penuh roh setan, dia dilempari lah Stefanus. Jadi upah mengikut Yesus itu memang luar biasa, termasuk dilempari itu. Nah, tetapi orang-orang yang mendengar Yesus bicara, mereka mengkompar Yesus yang benar dengan ahli Taurat yang tidak benar. Beda banget kuasanya. Oke, itu satu. Dan jadi kita mesti melihat perbedaan kuasa tadi, kita lagi mau mengambil bentuk yang konkret. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang tidak benar itu menimbulkan kegelisahan. Maka Mazmur pun bilang orang fasik tidak tahan dalam kumpulan siapa? Halo? Dalam kumpulan orang benar, ya, ada itu Mazmur 1 ya. Nah, jadi kalau kita melihat itu ada perbedaan kualitas. Nah, kalau soal tadi mampu nyanyi, mimpin pujian sekolah minggu, kan tadi saya bilang hati-hati. Talenta tidak sama dengan karunia. Ada orang berbakat cerita, menarik loh, enak loh, menyenangkan, no power. Tapi sangat talented banget. Ya, kalau kalian dengar Mario Teguh itu apa nggak bagus? Ya kan, kalau ngomong ya, dengar siapa namanya satu lagi itu. Siapa ini motivator ini? Andre Wongso, ya kan? Nah itu kan juga, wah meledak-ledak itu kalau ngomong. Soekarno kalau ngomong orang bisa dengar 2 jam loh. Ya, saya ketemu pas lagi ketemu Ramawati, saya dikasih satu set pidatonya Soekarno. Ya. Pak Pendeta, khotbahnya Bapak apa? Khotbah lagi, pidatonya Bapak. Waduh, gila loh. Kalau kamu lihat dia seninya lagi kumpulan kita, waduh seleranya tinggi setengah mati. Saking tingginya, ya. Seleranya itu, selera wanitanya pun tinggi. Kadang-kadang orang berseni itu deket-deket ya. Saya juga nggak tahu si Salomo juga begitu kan, seninya tinggi sekali, kawinnya juga tinggi banget. Ya. Nah, tetapi kita mau mengatakan apa di dalam bagian ini? Talenta beda dengan karunia. Jadi ada orang mengajar sekolah minggu talented banget. Wah, anak senang dengan ceritanya. Ya. Tapi no power. Nah, power itu bagaimana kita bisa tahu itu orang power apa nggak ada? Satu, ketika kita dipenuhi roh Tuhan itu, namanya karunia membedakan apa? Roh, kita akan tahu. Ini memang dia hebat nih daya tarik. Karena orang yang dipakai setan pun punya daya tarik nggak? Punya. Waduh, kuasa pun punya. Pegang tongkat pun bisa jadi ular. Tapi si Musa pun tongkatnya jadi ular. Ayo, siapa makan siapa? Apa bedanya tongkat si Musa sama tongkatnya tukang sihir Mesir? Si Musa makan ularnya. Tongkat si Musa makan Ular. ular
Ular ya, ular. Jadi tongkat makan ular. Tongkat jadi ular, ular makan ular. Tongkat makan ular lagi. Nangkap ya? Nah jadi tapi kalau kita lihat berhenti misalnya ini orang Mesir lempar cuk tongkat jadi ular. Lalu Musa lempar cuk tongkat jadi ular. Kita kagum sama siapa? Dua-duanya dong. Wah hebat dia ini juga, dari Tuhan juga ini. Tapi waktu kuasa tongkat si Musa ini datang yang jadi ular ini dimakannya ular yang penyihir Mesir, baru kita tahu ini dari Tuhan. Nangkap ya? Nah, jadi memang perbedaan-perbedaan penganalisaan yang tajam terhadap tiap case itu memang luar biasa. Tetapi betul, kalau kita penuh Roh Kudus itu diurapi Tuhan itu ngomong di antara orang tidak benar, siap-siap lah. Kalau yang tidak benar itu seperti orang zamannya si Stefanus yang dekat-dekat itu, adu rajam batu kita. Kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus disalib? Menembus dosa manusia. Enggak, maksudnya menembus itu tujuannya oke. Tapi kenapa orang-orang menyalibkan dia? Karena cemburu. Tidak mengenal dia, cemburu apa lagi? Marah sebetulnya. Iya. Jengkel. Ngajar ngomong telanjangin dulu. Ada orang ke neraka kau. Siapa yang kamu itu? Kurang ajar ke neraka kita dibilang. Penipu kau makan uang. Nggak mau lagi kan? Aku lah gembala yang baik. Kalau orang itu gembala upahan itu, nggak mau lagi. Akhirnya Yesus diapain? Salib. Orang ini nggak boleh dirapatkan mereka disalibkan karena khotbahnya yang benar. Jadi Yesus pun mengalami seperti Stefanus. Jadi reaksi terhadap orang tidak benar tidak selalu menyenangkan. Bisa jadi karena khotbah kita itu kita dibantai ya. Tapi ya itu yang kita bilang tadi. Kalau orang benar dibantai pun dia menyangkal. So, Yesus itu luar biasa ya. Kalau kita ngambil Yesus, Bapa ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa mereka perbuat. Saya berkali-kali khotbah itu, tapi sampai sekarang saya nggak kebayang. Gimana kalau aku berdiri orang ini jahat semua kan? Doa aku kan cuma satu sebetulnya ya. Tuhan ajarlah mereka supaya mereka tahu kuasa, supaya dengan itu mereka bertobat. Walaupun tujuannya bertobat, tapi pokoknya aku lihatlah kira-kira mereka diajar. Kan gitu ya. Kemanusiaan. Maka makin dekat kita dengan Roh Tuhan itu, kita justru menangis betul. Itu batin yang perlu kita semua. Ya, good. Ya, ibu saudara terakhir sini marah. Apa, David? Pakai kursi apa? Sepatu roda apa? Biar main ski cepat. Kau jalan agak lemas habis kawin. Fit? Cepat. Terima kasih Bapak. Yang ingin saya tanyakan sekaligus mungkin usul ya, saran gitu. Tadi Bapak sampaikan bahwa Roh Kudus itu tidak perlu disebutkan karena karya-karyanya yang kita dalam doa ya, kita tidak perlu sebut karena berdoa itu pun adalah karena kita ditolong oleh Roh Kudus. Tetapi kalau kita dengar orang Katolik kan selalu kalau berdoa itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Jadi lengkap disebutkan Roh Kudus itu. Pertanyaan saya, apakah itu soal kebiasaan aja Pak menyebut nama Roh Kudus itu di dalam doa-doa kita? Nah, karena saya senang sekali tema ini kita bahas karena kerinduan saya juga supaya bukan hanya orang Katolik yang terus-menerus menyebut nama Roh Kudus dalam doa mereka, supaya itu menjadi pengajaran yang difamiliarkan kepada setiap, dari mulai anak kecil sampai kita semua. Itu Roh Kudus itu bukan tidak penting untuk disebut di dalam doa-doa kita gitu Pak. Jadi, makasih Pak. Kalau bicara penting, kita tidak sedang dalam diskusi itu sebetulnya. Karena tadi kita bilang, karena banyak orang bilang, kalau nggak berdoa dalam nama Yesus, doanya itu nggak bakal sah. Itu sebetulnya antisipasi kita. Kenapa rupanya kalau nggak kau sebut nama Yesus, lalu doa jadi nggak jadi sah? Kecuali pola kita sengaja, apa perlu nyebut nama Yesus? Beda ya. Tetapi tidak ada satu doa kemudian tidak didengar Tuhan hanya karena tidak menyebut nama Yesus. Lalu gimana doa orang PR itu? Karena Allah Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah yang satu, bukan Allah yang tiga, sehingga cemburu satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau kemudian kita berkata baguslah kayak Katolik, sebetulnya bukan Katolik itu. Memang penyebutan Bapa, Anak, Roh Kudus diambil dari formula yang diajarkan Yesus. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus sehingga genaplah semua dilakukan. Dan kita pun mengerjakan dalam doa berkat. Kiranya kasihkan dia Allah Bapa, Persaudaraan Roh Kudus, gitu kan, pengampunan oleh Yesus Kristus, gitu. Nah, kita juga melakukan itu. Tetapi kalau doa bagus sekali, silakan saja. Ya. Kalau saya berdoa memang berbeda. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus. Ya.
Tetapi jangan juga jadi formula. Ini yang jadi repot ini. Kalau jadi formula nanti ribut lagi. Kok nggak pakai Tritunggalnya? Jangan sampai di situ. Ya, sehingga dia memang perlu satu kedewasaan untuk kita melatih diri kita. Tapi yang saya lagi mau bilang, dalam doa itu tiga-tiganya hadir. Karena orang benar berdoa, tidak mungkin dia berdoa tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh itulah yang mengajar kita. Maka kalau doa itu penuh hawa nafsu, pasti bukan Roh Kudus yang memimpin dia. Nah, dengan doa pun kita bisa menguji dan mengevaluasi diri. Ini orang doa bagaimana sih? Apalagi kalau doa menimbulkan permusuhan, kan jadi ribut orang misalnya, ya loh kok doanya begitu sih? Kok sadis amat sih misalnya, kan? Nah, itu yang menjadi bagian-bagian yang kita lihat. Itu sebab kalau kita memperhatikan di dalam tiap hidup kita, hakikat kehadiran itu nyata. Nah, kita lebih bagus kalau kita mau berdoa itu good point. Tetapi jangan terjebak menjadi formula. Karena orang Protestan pun aneh juga. Kalau nanti doa gitu, kau kayak Katolik aja dong. Ribut lagi. Protestan ini memang kadang-kadang keblinger juga sih. Ya. Nah, kalau Katolik nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu ya, mungkin kita tidak perlu begitu kan. Jadi itu pun ketika mereka pakai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu simbol. Gerakan itu pun sebetulnya tidak salah. Ya. Cuma memang sekarang jangan sampai juga kita pakai begitu lalu ribut sama yang lainnya. Nah ini ya. Tetapi saya pikir secara personal kita mesti belajar yes. Ya. Kalau kalian perhatikan doa, saya akan berkata beda. Ya. Saya berdoa kepada Bapa di dalam nama Anak, oleh pertolongan Roh Kudus. Itu sering kali keluar dari mulut saya. Tetapi tidak sekedar dalam format harus nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Namun bijak apa? Bijak banget. Ya. Nah jadi itu kita menjadi pakai karena semua yang dilakukan sakramen baptis kudus itulah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya itu legalitas gereja. Ya. Tapi tidak boleh menjadi sekedar formula kosong itu saja. Ya, jadi kita mesti gumuli dan kita makanya saya satu juga kenapa doktrin Roh Kudus ini supaya kita ngerti tiga-tiga itu sama baiknya. Rasanya orang Kristen kalau tanya Allah langsung cesplong. Kau tahu Allah pencipta begitu Roh Kudus apa ya sedikit mulai bingung. Tanya Yesus Kristologi pun begitu. Oh, Yesus juru selamat penebus dosa selesai kan? Tapi lebih daripada itu apa? Yesus pencipta bukan, Roh Kudus pencipta bukan. Kita makin terang. Nah karena itulah, karena dia Allah Tritunggal yang sama sehakikat. Kenapa tidak pakai tiga-tiga? Bagus, ya. Tapi juga hati-hati ketika lalai, pas lupa misalnya. Kalau satu disebut dua cemburu, ya enggak juga. Dia mah bukan kita ya. Kalau kita kan bisa cemburuan kan? Lalu bagaimana dia? Kan lu sebut dia, bukan gak disebut. Ya, itu memang manusia, ya. Tetapi ketika kita membangun kesadaran diri itu, good point, ya, bagus ya. Jadi saya pikir ini usul yang usul yang baik untuk kita terapkan dalam doa masing-masing, ya. Good, baik, saya kasih kita sampai di sini dan saya berharap supaya tiap saudara semuanya terus melakukan hal seperti ini, belajar ya. Nanti kalau misalnya tiap kali saudara perlu materi, mau copy belum tempat catat gitu ya, silakan minta di belakangnya. Nah terus nanti rekamannya juga ulang lagi dan ulang lagi. Kadang-kadang satu kali kita bisa ya, 2-3 kali mungkin ngerti ya. Tuhan menolong kita berdoa selesai. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami jalani hari-hari kami di pergumulan kami. Kami jujur seringkali kami salah. Kiranya Roh yang Kudus terus menolong kami, Roh Kudus mengingatkan kami supaya kami tahu berbalik dan bagaimana berjalan di jalan yang benar. Sehingga hidup kami berkenan kepadamu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa supaya firman hidup itu menerangi hari-hari kami. Dan biarlah Yesus Kristus yang sudah pernah datang ke dalam dunia dan terus beserta dengan kami menjadi pembelajaran penting kami bagaimana hidup sebagai orang percaya. Terima kasih untuk semuanya, karena ternyata kami hidup tidak sendiri. Kami hidup selalu disertai. Kami hidup selalu dibimbing. Kami hidup selalu dikuatkan. Karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Untuk jemaat-Mu, Tuhan tolong, Tuhan pimpin di tengah pergumulan kehidupan mereka, sakit penyakit, pekerjaan, persoalan kehidupan. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan,
hikmat untuk mereka boleh melewatinya. Secara khusus kami berdoa untuk mama dari Ivan, jaga dan lindungi dalam kasih-Mu, di dalam pemulihan kesehatannya, supaya dia sungguh-sungguh boleh merasakan penyertaan Tuhan dan mamanya boleh pulih, sehingga Ivan boleh lagi menjalankan tugas pelayanan yang seringkali memang harus terbagi-bagi. Dan juga berdoa untuk Papa Iva, terima kasih operasi yang sudah berjalan dengan baik, pendarahan yang sudah bisa diatasi, berkati sertai. Kami berdoa biar Tuhan yang menolong pemulihan dalam penyakitnya, tetapi lebih dari itu, biar hari-harinya menjadi persekutuan pribadinya dengan Tuhan, sehingga makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk Deresha yang sudah juga keluar dari rumah sakit dalam pemulihannya. Tuhan memberikan kekuatan ekstra, Tuhan menolong dia sehingga sungguh-sungguh semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami selalu berdoa biar lewat sakit kami tidak merasa itu waktu yang terbuang, tetapi justru persekutuan indah yang bersifat pribadi dengan Tuhan. Begitu pula dengan kami semua di tengah pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu, rencana dan program kerja yang ada, Tuhan tolong pimpin. Pengadaan gedung gereja menjadi kerinduan kami, campur tangan Tuhan jadi kepercayaan kami, supaya jadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kerelaan-Mu sendiri. Ajar-ajari kami bertindak supaya kami tidak menjadi salah, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya kami naikkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, oleh Roh Kudus yang terus mengajar, menuntun, membimbing di dalam hari-hari kami. Terpujilah Allah kami yang esa itu. Amin. Kita bangkit berdiri saudaraku yang terkasih, dan kita akan mengikrarkan hukum kasih, mengucapkan